1906-1102-119 dari kelas 4B3 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya dengan materi yang pertama yaitu teori-teori motivasi, teori-teori komunikasi, proses komunikasi, jendela Johari, dan yang terakhir konsep SECI atau SECI model. Baiklah, masuk pada materi yang pertama yaitu teori-teori motivasi. Teori motivasi yang pertama ada teori dari hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman bebas polusi, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja serta bebas dari ancaman. Dan yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Kebutuhan yang terakhir dari kebutuhan hierarki Maslow ini yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Teori motivasi yang berikut yaitu teori R.G. Alderfer. Teori ini merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan McClellan. Seorang psikologi Amerika Serikat yang bernama David McClellan mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan McClellan antara lain yang pertama, kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan. Teori motivasi yang berikutnya ada teori motivator Huygens-Herzberg. Teori motivator Huygens-Herzberg ini dikenal juga dengan teori 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Faktor yang kedua yaitu ketidakpuasan bekerja, di mana faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini disebut juga dengan faktor Huygens. Teori motivasi yang berikutnya yaitu teori harapan Fromm. Terdapat 3 konsep teori harapan. Yang pertama ada harapan atau ekspektasi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga valensi atau valence, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirunjuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Masuk pada materi yang kedua yaitu teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu teori orang hebat atau great man theory. Yang hebat adalah mereka yang memang terlahir sebagai pemimpin yang hebat, bukan mereka yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Pernyataan ini menggunakan teori orang hebat atau great man theory.
yang mana usaha orang-orang di zaman dahulu kala dalam pencarian sifat-sifat umum terhadap kepemimpinan membawa mereka kepada kesimpulan bahwa pemimpin yang hebat adalah orang-orang yang hebat dilahirkan ke dunia, bukan orang-orang hebat yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Teori kepemimpinan yang kedua yaitu teori sifat atau trait theory. Pada teori sifat ini, para ahli mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Beberapa sifat yang secara garis keturunan menurun kepada orang tersebut, seperti kecerdasan, tinggi badan, ketampanan, dan kecantikan atau daya tarik. Kepribadian juga dan karisma. Bahkan seorang filsuf terkenal bernama Max Weber mengatakan bahwa karisma adalah suatu kekuatan revolusioner terbesar yang mampu mengajak orang lain untuk melakukan pengabdian. Teori kepemimpinan yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan tergantung dengan suatu keadaan tertentu. Teori kepemimpinan situasional menyampaikan bahwa gaya kepemimpinan yang tepat itu tergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti kualitas dan situasi para pengikut kita atau anggota tim. Teori yang keempat yaitu teori gaya dan perilaku. Dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakteristik yang dirinya miliki. Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memenuhi fungsi-fungsi kepemimpinannya. Teori yang kelima yaitu teori transaksional. Dalam teori kepemimpinan ini, baik seorang pemimpin dan pengikut terlibat dalam praktik yang memungkinkan adanya pertukaran antara pengikut dan pemimpin. Dengan kata lain, teori ini digambarkan sebagai suatu asosiasi yang melibatkan pemimpin dan pengikut terjadi karena adanya serangkaian perjanjian antara pemimpin tersebut dengan para pengikutnya. Yang berikut ada teori transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting. Kedua elemen yang dimaksud adalah relasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real. Teori kepemimpinan ini terjadi ketika suatu orang atau sekelompok orang berhubungan dengan orang banyak dengan upaya untuk mengangkat posisi atau pencapaian para pemimpin dan pengikut atau anggota tim. Nah, materi yang berikut yaitu proses-proses komunikasi. Proses komunikasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini terjadi dengan cara mengirimkan simbol kepada orang lain. Jika simbol tersebut diterima oleh orang lain yang berada dalam lingkaran komunikan, maka proses komunikasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Yang pertama ada sender. Sender adalah si penyampaian pesan atau komunikator. Di sini sender adalah sebagai orang yang berinisiatif dalam menyampaikan informasi atau gagasan. Yang kedua ada encoding. Encoding adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Umumnya, encoding menggunakan simbol sebagai media. Yang ketiga ada message. Message adalah pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Penyampaian dari pesan inilah yang menjadi alasan utama terjadinya komunikasi. Yang keempat ada media. Media disebut juga sebagai saluran komunikator, yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar diterima oleh komunikan. Yang kelima ada decoding. Decoding adalah proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Ada receiver. Receiver adalah orang atau komunikan yang menerima pesan. Yang ketujuh ada respons. Respon adalah tanggapan atau reaksi komunikan yang ditujukan terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator setelah pesan tersebut diterima. Yang kedelapan ada feedback. Feedback ataupun umpan balik adalah wujud dari reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini ditunjukkan dengan cara memberikan kritik, saran, dan lain sebagainya. Yang kesembilan atau yang terakhir ada noise. Noise merupakan gangguan tidak terencana yang sering terjadi dalam proses komunikasi. Noise ini bisa juga
misunderstanding akibat perbedaan pemahaman antara komunikator dengan komunikan tentang informasi yang disampaikan. Materi yang berikut yaitu jendela Johari. Jendela Johari adalah sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika. Teknik ini digunakan umumnya pada sekelompok self-help dan bagi perusahaan sebagai sebuah latihan heuristik. Masuk pada materi yang terakhir yaitu Secchi model atau konsep Secchi. Menurut Secchi model, terjadi 4 proses transfer pengetahuan. Yang pertama, socialization, externalization, combination, dan internalization. Masuk pada siklus Secchi, yaitu yang pertama socialization atau tacit ke tacit. Adalah proses transfer informasi di antara orang-orang dengan cara conversation atau percakapan. Proses selanjutnya adalah externalization, yaitu transfer dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Misalnya, penulisan buku, jurnal, majalah, dan lain-lain. Yang berikut ada combination. Combination adalah transfer dari explicit knowledge ke explicit knowledge. Misalnya, merangkum buku. Yang terakhir ada internalization. Internalization ini adalah transfer dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Misalnya, guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Itulah pembahasan pemaparan materi presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penulisan dalam materi. Sekian dan terima kasih.